teman-teman semua yang bisa untuk dipraktekin tanpa ikut kelas. Ya, pada saat ada rasa yang nggak nyaman dirasakan tubuh, gimana kalau kita terbuka pada sebuah fakta, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu dulu pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Febi, Bu Ilis ya, Ya, Iya, dan Bu Erni serta Pak Akbar Nara. Pada kesempatan sore hari ini kita terhubung melalui Zoom, kita bertatap layar. Kita mungkin akan berbagi tentang sebuah obrolan yang harapannya dengan obrolan ini bisa membawa makna yang sangat penting buat sahabat untuk bertumbuh begitu. Ya. Jadi yang pertama saya ingin mengawalinya dengan rasa rasa ketidaklayakan Teh. Jadi saya pengen Teh Febi menjelaskan dulu bahayanya apa sih ketika kemudian kita itu merasa tak layak gitu. Karena gini, antara kita dalam kondisi yang tidak layak dengan state of mind yang benar-benar merasa bahwa kita ini layak untuk kemudian bisa survive, bisa bertumbuh, bisa berprestasi, bisa berkarya, bisa berdikari gitu ya, berdiri di kaki sendiri. Itu yang kita rasakan dan yang kita dapatkan ketika kemudian kita komparasikan pada saat kita merasa nggak layak dan merasa layak, itu memang hasilnya beda banget gitu. Nah, mungkin kita akan mulai dari situ dulu, Teh Febi, sebagai obrolan awal pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Ya, makasih banyak Mas Hendra. Jadi rasa ketidaklayakan itu terjadi hampir bisa dikatakan sebagian besar orang ketika mengalami satu siklus kehidupan, dia mulai menanjak, lalu ada satu fase hukum keseimbangan yang membuat dia turun. Nah, mulai itu ada satu situasi yang dia merasakan aku nggak layak gitu, kayaknya aku nggak mampu, aku kayaknya limbung, kayaknya aku nggak percaya diri untuk meneruskan hidup gitu istilahnya. Nah, di situ mulai ada teman-temannya yang ikutan Mas Hendra. Jadi pada saat ada rasa nggak layak, mulai ada rasa khawatir menghantui, mulai ada rasa ketakutan, mulai ada rasa kecemasan. Ujung-ujungnya biasanya kalau itu terus standby di stage nggak layak itu, ujungnya pasti dia putus asa gitu. Nah, di sini Ngaji Rosso dan juga dalam materi yang digelar kali ini tentang Abundant Revolution, itu hendak menyampaikan sebuah kabar gembira gitu buat teman-teman. Bahwa sejatinya teman-teman jauh sebelum teman-teman lahir, itu default DNA-nya tuh udah berkelimpahan gitu. Udah sebuah kelayakan, udah sebuah kesempurnaan, udah sebuah kecukupan, udah sebuah keindahan, udah semua yang teman-teman inginkan dan butuhkan untuk survive di dalam hidup dan menjalankan hidup, itu tuh udah lengkap sempurna ada di dalam gitu. Nah, sebuah titik balik Mas Hendra tentang kesadaran itulah yang dibutuhkan. Sebuah titik balik perenungan tentang siapakah dirimu sebenarnya gitu. Kamu siapa sebenarnya? Perenungan masuk ke dalam, tidak mencari solusi di luar. Ketika ada rasa tidak layak, kebanyakan dari kita kan butuh approval dari luar, Mas. Approval dari luar itu kamu bisa kok, kamu hebat kok, kamu biasanya kan gitu. Butuh approval gitu dari luar. Nah, sebenarnya solusi segala urusan hidup kita itu tidak ada di luar, Mas. Ketika kita mencari solusi ada di luar, itu fata morgana, nggak selesai gitu. Kita lari nggak selesai. Tapi coba dengan sebuah kesadaran perenungan untuk duduk diam, stop, hening dulu gitu, sadari nafas. Nah, di situ akan ketemu titik poin utamanya. Jadi rasa tidak layak itu
Itu natural sebenarnya, Mas. Natural manusia itu dibekali ada rasa-rasa seperti itu. Untuk apa, Mas? Hmm. Dia bertemu sejatinya. Oke, oke. Untuk pada akhirnya, rasa itulah justru yang mengantarkan ke pintu terbukanya, di mana dia ketemu kesejatiannya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi kadangkala siklus itu tuh seakan diizinkan oleh kehidupan ini untuk mampir dalam kehidupan kita. Karena kalau seseorang hidup dalam kenyamanan terus, hukum keseimbangan hidup ini nggak jalan. Kalau seandainya seseorang itu nyaman, bahagia, pasangannya ganteng, duitnya banyak, dianya juga sukses, rumah ada, mobil ada, uang ada, kayaknya dia nggak akan mencari kesejatiannya deh. Dia akan terus happy dalam situasi itu. Jadi, Ya, jadi tapi kondisi kita yang benar-benar di fase terendah itu sebenarnya panggilan untuk pulang ya, Teh? yes, betul. Betul sekali, Mas Hendra. Di titik kita nggak punya apa-apa, di titik kita hopeless tentang sesuatu, justru di titik itulah kamu ketemu keindahan pesan dari kehidupan ini. Tapi kalau misalnya pada saat di fase sadar, kita itu kan punya apa ya? Punya sebuah keinginan gitu ya. Misalnya keinginan mayoritas banyak teman-teman itu kan pengen pulih secara finansial gitu ya. Ya, Nah, dominan ya. tetapi secara bawah sadarnya mereka sebenarnya merasa nggak layak gitu. Itu kan tercermin pada saat kemudian kita kasih opsi-opsi gitu. Kita kasih Ya, pilihan-pilihan, maka dia akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang itu mencerminkan bahwa sebenarnya kamu memang merasa nggak layak untuk pulih ya, secara finansial lah. Itu gimana Teh? ya itu dia Mas Hendra. Jadi perjalanannya merilis atau melepas emosi aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Dia harus tahu siapa diri dia. Dia harus tahu sebenarnya dia siapa, sejatinya dia tuh siapa. Nah, disitulah apa ya, movement loncatannya gitu. Ketika dia tahu siapa diri dia, dirancang dalam kapasitas berkelimpahan dan hak hidup yang harus dia raih dalam hidup kelimpahan. Di situ mulai ada rasa percaya diri sebetulnya. Oh, aslinya aku itu. Yang bukan aku, yang melimitasiku, yang menutupi kelimpahanku, itu adalah emosi, keinginan pengen ngatur kehidupan ini gitu istilahnya. Dan ego diri yang merasa nggak percaya diri, merasa jadi korban, merasa menderita, merasa sakit hati. Itu kan bukan kita. Itu kan apa ya, mental state yang kekurangan gitu. Nah, yang bukan kita, izinkan, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Jadi memang nggak bisa instan sih, Mas, untuk merubah mindset dan rasa itu. Karena apa? Kita bicara data, Mas. Kita bicara data memori yang terekam di tubuh kita. Karena tubuh kita ini kan punya kecerdasan luar biasa. Dia merekam, DNA kita tuh merekam, tubuh kita tuh merekam, dari mulai di dalam kandungan, masa kecil, SD ke bawah, SMP ke bawah, dia merekam tuh Mas. Apa aja informasi yang masuk. Rekaman itulah yang memantulkan realitas sebetulnya. Aku sekarang Substansinya gitu. masuk ke ini, masuk ke yang sering dibahas TVB ya di Badan Revolution ya. TVB ini kan punya cara yang halus untuk menarik keberlimpahan. Tak lain dan tak bukan adalah dengan syukur gitu, menjadi sebuah magnet rezeki gitu. Ketika syukur menjadi magnet rezeki itu kan sering ya disampaikan TVB di beberapa kesempatan, baik itu secara online maupun secara offline gitu. Aku pengen membedah makna syukur ini dari sisi vibrasi, bukan hanya sekedar ucapan gitu ya. Syukur itu kalau versinya TVB kan bukan pada saat pas dapet, tapi pas belum dapat pun kamu udah damai, udah merasakannya. Itu Teh ya. Yes, Kenapa? betul. Kenapa? Itu bisa sangat powerful itu kenapa sih Teh? Powerful banget, Mas. Beda ya antara berdoa atau quantum jam merasa belum punya, sama berdoa quantum jam merasa sebenarnya semuanya udah ada gitu. Semuanya udah ada. Jadi rasa hati damai merasakan bahwa semua udah ada, lengkap, tersedia,
sudah berkelimpahan, sudah ada semuanya, rasa itu kan mendamaikan. Rasa itu kan menenangkan. Karena kan sejatinya cuma butuh nyamain frekuensi doang gitu, Mas. Semua tuh udah tersedia di alam kuantum sebenarnya. Kayak contoh ginilah, Mas. Di rumah Mas Hendra kan ada aliran listrik ya, udah dipasang kan, udah tuh dipasangin gitu. Cuma kenapa belum terang ya? Kenapa belum terang? Terus TV yang gede punya Mas Hendra nggak kelihatan, kulkas nggak kelihatan, apa-apa nggak kelihatan. Itu kan karena kita knob on off-nya nggak kita pencet on, terang, wah kelihatan semua. Lalu rasa terang itu kita terima gitu. Padahal semua udah tersedia. Kayak gitu. Atau kayak sinyal wifi Mas Hendra. Anggaplah di tempat Mas Hendra atau teman-teman semua udah pakai wifi IndiHome, udah jalan tuh IndiHome. Tapi kalau kita nggak pernah nge-onin wifi-nya untuk dinyalain, kan kita nggak dapet semua fasilitas itu, bener nggak? Iya. Frekuensinya nggak disamain nih tetheringnya. Kan tethering itu ada nomor ID tetheringnya ya, misalnya nomor ID-nya Ngajeroso, passwordnya apa, misalnya gitu. Padahal semua udah tersedia. Kalau kamu nyalain on wifi-nya, kamu dapat hotspot-nya, kamu bisa dapat fitur apapun, fitur YouTube, kamu bisa, WhatsApp bisa, Instagram bisa, TikTok bisa. Jadi semua tuh udah tersedia, cuma tinggal kita menunggu nyamain frekuensinya aja. Kalau dalam tataran praksis untuk membedakan antara syukur yang benar-benar dari hati dan syukur yang dari logika secara praktik gimana, Teh Feby? Gini, gampang. Kalau rasa syukur dari hati, itu artinya rasa syukur yang datang dari kesadaran. Oke? Jadi bersyukurnya tuh udah nggak banyak pertimbangan gitu. Makasih ya Allah, makasih. Aku punya rumah atau punya mobil atau dapat pekerjaan atau dapat pasangan atau dapat jodoh. Itu udah nggak ada pertanyaan, nggak ada complaining, istilahnya yang merasakan bahwa syukur itu datang dari hati dengan sebuah rasa bahwa Allah Maha Baik, ini sudah tersedia, damai. Nah, kalau bersyukurnya pakai pikiran, itu pada saat bersyukur, ya Allah terima kasih jodohku datang, misal, makasih uangku income misalnya di atas 50 juta per bulan. Nah, kalau pakai pikiran, ujung-ujungnya pasti ada bahasa gini, bisa nggak ya? Lama nggak ya? Ini caranya gimana ya? Kayaknya nggak mungkin gitu. Pasti dia ada buntut-buntutnya tuh, Mas. Kalau masih pakai pikiran. Terus, tapi coba pikirannya di stopin sebentar, disuruh istirahat dulu sebentar. Terus Teh, ada nggak tips dan triks untuk menaikkan level frekuensi syukur kita setiap hari gitu? Yang mungkin teman-teman bisa latihan sendiri di rumah gitu. Karena ketika kemudian frekuensi syukurnya udah naik kan makin powerful nih Teh gitu. Gimana Teh? Ini untuk teman-teman semua yang bisa untuk dipraktekin tanpa ikut kelas. Ya. Pada saat ada rasa yang nggak nyaman dirasakan tubuh, gimana kalau kita terbuka pada sebuah fakta, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu dulu pertama. Lalu kedua, naturalnya sejati kita kan udah berkelimpahan, menyambut frekuensi sama dengan kelimpahan. 227 boleh nggak? Ini dari frekuensi lo nih, 227, 2 cm tarik ke kiri, ya teman-teman kita praktekin. 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, tahan 7 detik. Kerasa nggak sih kayak ada yang berkembang di sini? Ke-mute lagi Mas Hendra. Kayak ada yang berkembang di sini. Ada yang mekar dan merekah gitu ya? Ya itu dia. Ada yang mekar merekah. Terus tanpa sadar ketika kita 227 ditahan 7 detik Mas Hendra, ini hormon endorfin tuh keluar gitu. Tubuh tuh memerintahkan otak ngeluarin hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Itu udah natural. Hormon kebahagiaan itu dia diproduksi oleh pabrik farmasi tubuh kita berupa imun sistem. Jadi pada saat 227 tahan 7 detik,
itu tanpa sadar kayak naik gitu frekuensinya. Dan itu kalau teman-teman Abundant Revolution itu udah jadi habit, Mas. Udah jadi habit pagi hari memulai rencana awal kehidupan di pagi, mereka 227 dulu. Dia bikin setup dulu tuh pagi-pagi 227. Wah, nanti Bu Jeje bisa cerita tuh dahsyatnya 227. Bu Jeje Bali. Malam juga sama 227. Selama ngaji Roso bikin kelas pengembangan diri gitu ya. Jadi Abundant Revolution itu yang memang benar-benar paling banjir testimoni, itu salah satu penyebabnya karena setelah Zoom, setelah kelas, kita ada kebiasaan yang diubah selama 30 hari, bahkan sudah pendampingan 30 hari pun masih diulang lagi habitnya mulai day 1 sampai day 30 gitu. Maka ya wajar lah ya, banyak teman-teman yang mendapatkan mengalami transformasi yang begitu banyak gitu ya, tidak hanya ratusan tapi bahkan ribuan gitu. Nah, ada yang menarik dari obrolan saya beberapa waktu yang lalu dengan sahabat saya Teh, kita itu meneliti teman-teman yang misalnya dalam relationship, dalam persahabatan itu dirugikan gitu Teh, dirugikan, ditipu gitu ya. Tapi terus kemudian awalnya tetap nggak terima, tapi setelah kemudian melakukan sebuah penerimaan, hidupnya tiba-tiba berubah drastis lewat rezeki dari arah lain. Ada lagi yang misalnya kerja di bidang tertentu, dirugikan oleh bawahannya gitu. Tapi dia justru menanggung resikonya gitu. Dia sebagai leader, dia tanggung, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Padahal itu bukan dia yang salah gitu. Nah, model-model cerita seperti ini Teh Feby itu banyak banget, dan kesimpulan saya ketika kemudian kita tatak ya, kita kuat menghadapi hal-hal seperti itu justru batu lompatan untuk kita untuk kemudian naik, even itu secara spiritual, secara finansial gitu. Yang penting kita meresponnya dengan oke gitu. Jadi akhir-akhir ini saya ketemu banyak banget cerita seperti itu Teh. Orang yang hidupnya untuk menyenangkan orang lain, menaikkan derajatnya orang lain, itu sama dengan dia menaikkan dirinya sendiri gitu loh. Nah, saya pengen TVB memberikan perspektifnya tentang hal ini supaya banyak orang yang bisa mengcopy paste gitu ya, cara-cara indah yang mungkin bisa kita share ke teman-teman Teh. Silakan. Ya, Mas Hendra, ada sebuah keindahan statement yang luar biasa, Mas, bahwa frekuensi paling tinggi itu adalah frekuensi cinta. Frekuensi yang paling tinggi dan tanpa batas itu adalah frekuensi cinta tanpa batas, cinta yang tanpa alasan gitu istilahnya. Jadi gitu aja, Mas, joke-nya gitu istilahnya. Jadi itu sebetulnya yang men-trigger aku untuk selalu berprasangka baik di atas rata-rata sama Allah tentang apapun yang aku wish, baik banget Allah tuh pasti kasih gitu. Mindsetnya gitu. Mas, di mute itu. Nah, jadi itu merupakan caranya cara Teh Feby gitu ya untuk mengubah cara melihat dirinya sendiri gitu. Karena perspektif tentang diri ketika kemudian udah berubah, maka realita juga mengikuti gitu ya Teh ya. Betul banget. Semua berdasarkan data. Data di sini berubah, realita berubah. Karena realita hidup kita itu hanya pantulan, seperti kita bercermin. Pantulan gambar di cermin itu dia berasal dari orang di depan cermin. Orang di depan cermin isi ininya, isi pikiran dan isi rasa hatinya apa, itulah yang merealita dalam kenyataan dia. Simpelnya seperti itu, Mas Hendra. Ya, jadi teman-teman, yang kita bicarakan hari ini itu adalah batasan free will kita sebagai manusia bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Tapi tenang, nanti mungkin di segmen lain kita akan merekonsiliasi antara free will dan takdir itu titik temunya di mana gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja dulu sementara gitu. Nah, Teh, aku pengen masuk di tanda-tanda bahwa kita itu belum merasa layak gitu Teh. Kadang kan
Oh, aku pengen nanti menikah dengan istri profesinya A, B, C dan seterusnya gitu ya. Atau kemudian aku pengen nanti dihadirkan dengan suami dengan penghasilan berapa gitu. Tapi kan kadang kita kita cancel cancel sendiri itu teh. Kita Ya, karena mungkin perasaan apa ya takut gitu ya atau kemudian ya kita tunda, kita mensabotase diri kita sendiri gitulah bahasanya gitu ya. Itu betul. merupakan tanda-tanda bahwa kita sebenarnya belum pantas ya teh. Iya, jadi itu tanda-tanda belum selaras. Itu Hmm. tanda-tanda resonasinya belum sama. Sebetulnya rumus manifestasi itu simple loh Mas Hendra. Simple banget. Simple banget. Contoh, seseorang pengen jodoh laki-laki atau perempuan, dia punya kriteria tertentu nih. Misalnya royal, baik, setia. Contoh gitu ya, setia, royal, baik, istilahnya romantis, humble atau apapun Ya. itu. Ingat, jodoh itu seperti cermin. Dia pantulan kita betul cermin. Nah, kalau kita mau pasangan setia, artinya sifat setia itu harus ada dulu di kita. Nanti dia merealita pantulannya sama seperti itu. Kalau di dalam pernikahan itu kita pengen suami yang sabar dan lain-lain, ya rilis dulu emosinya. Emosi sedih, dendam, marah, itu tuh harus dirilis dulu gitu. Biar isi dalemannya memantulkan realita yang sama. Nah, sehubungan dengan manifestasi yang simple sekali untuk diwujudkan, itu kuncinya cuma kayak gini, Mas. Ketika teman-teman semua menginginkan sesuatu, rasanya apa? Contoh, menginginkan jodoh, menikah, rasanya ya Allah, Teh Febi, rasanya bahagia banget. Banget, happy banget. Misal, atau yang mau uang lah, 100 juta ke atas per bulan, rasanya gimana kalau itu udah terjadi ada di tangan kamu, income itu? Rasanya bahagia, senang, gembira. Nah, si getaran rasa itu yang masih di masa depan, kamu rasakan sekarang. Rasa itu, bahagianya, senangnya, bersyukurnya, 227 tuh mulut senyum gitu kan, menjalani hari-hari. Standby lah di sana gitu loh Mas. Ya. Standby rasa hati. Nah, rasa hati yang konsisten standby di rasa goals itu ketika sudah terjadi, itulah jembatan yang mengantarkan jalan bertemunya antara takdir dan free will. Jadi itu adalah substansi dari quantum jumping itu sebenarnya itu ya teh ya. Yes, Oke. bersyukur sebenarnya. Dan teman-teman Bersyukur dan nyamain frekuensi. dan teman-teman mungkin yang masih butuh bimbingan gitu ya, kita undang nanti mungkin bisa join di Abundant Revolution batch 15 lah, Yes, tanggal betul. 3 Juli. 3 Juli. Tanggal 3 Ya, Juli di sana nanti akan ada proses penyembuhan luka batin, teman-teman diajari berdamai dengan diri sendiri, latihan menerima dengan cinta gitu ya. Praktik kuantum jamnya seperti apa, telepati, rilis dan lain sebagainya nanti akan di breakdown Teh Febi di sana gitu ya. Jangan kelewatan. Sekarang masih masih lama tapi udah banyak yang daftar, udah hampir 60-an. Jadi sangat menolong sekali Teh kelas Abundant Masya Allah. Revolution ini ya. Dan sekaligus aku mengirimkan pesan buat sahabat semuanya, nanti di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 23 Agustus, kita akan ada, karena banyak banget teman-teman yang minta acara reuni dan kelas offline di Yogyakarta. Jadi nanti kita akan ada kelas offline di Jakarta batch 16. Terus kemudian dilanjutkan dengan reuni Abundant Revolution di Hotel Ambarekmo kalau nggak salah ya. Itu salah satu hotel bintang 5 yang ada di Yogyakarta. Dan nanti kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Iwayan Mustika gitu. Jadi perpaduan yang sangat keren, bertumbuh secara intelektual, secara finansial dan secara spiritual. Jadi teman-teman
Nanti silahkan yang dekat dengan Yogyakarta dan sekitarnya, silahkan kita berkumpul bersama di sana ya. Pasti seru, pasti keren, dan selalu ada materi baru nanti ya. Oke, baik Teh. Ya. Mungkin sekali lagi, ketika kemudian kalau kita ini ingin berlimpah gitu ya, maka kita harus mengizinkan diri kita merasa pantas dulu gitu ya Teh ya. Betul. Merasa pantas dulu gitu ya. Intinya kalau kita ingin berlimpah, sadari aja natural kamu udah berkelimpahan gitu Mas. Cukup menyadari dan terbuka. Tapi kan yang jadi masalah itu Teh, kadang kita minta ya Teh ya. Kita udah minta, ya Allah, aku nanti pengen ini, pengen itu gitu. Ya Allah, ingin. Tapi hatinya menolak Teh. Mana mungkin gitu ya. Itu karena belum merilis bagasi emosi Mas. Jadi manifestasi belum terjadi itu faktornya banyak. Sejatinya kamu ini udah berkelimpahan, lalu ada rasa sedih, rasa cemas, rasa bingung, rasa khawatir, rasa marah. Lah, ini ketutup ini kelimpahan. Terus mau dipegangin terus atau gimana? Izinkan ini, sambut, terima, alirkan, lepaskan gitu. Nah, rasa-rasa yang nggak nyaman itu bagasi yang harus kita izinkan urai. Oke. Gitu, Mas. Oke. Rasa kekurangan, rasa nggak layak, rasa selalu disakiti, rasa itu yang memantul jadi realita. Nah, kenyataannya sebetulnya sejatinya dia kebalikan daripada itu. Sejatinya dia adalah kelimpahan yang tanpa batas, cinta murni yang tanpa batas kelimpahannya. Nah, itu sebabnya di dalam kelas Abundant Revolution diperkenalkan dulu. Sejatinya kamu siapa? Inilah kamu. Nah, yang bukan kamu, yang melimitasi kamu, berupa emosi, keinginan ego yang membatasi kelimpahan kamu, izinkan untuk kamu sambut, terima, alirkan, lepaskan. Sehingga fokus terbarumu adalah identitas naturalnya kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ada istilah bagus, Mas, di mana sesuatu itu difokuskan, apa yang kamu intensikan, itulah realita hidupmu. Kamu fokuskan rasa hati, bahagia, bersyukur, berkelimpahan, itu yang kamu dapetin dalam hidup. Gitu. Nah, apa yang kamu fokuskan dan intensikan, figur identitas apa yang melekat di dalam dirimu yang kamu yakini, kamu akan diberikan seperti itu oleh semesta gitu. Jadi atensi, kita fokus di atensi di mana, di situ energi akan membesar gitu ya. Yes, kan realita betul. yang akan kita dapatkan gitu. Nah, sekarang Teh, setelah kemudian teman-teman mengikuti materi di Abundant Revolution gitu ya, mereka kan akhirnya jadi tahu ya fitrahnya dia siapa gitu. Akhirnya kemudian mereka jadi lebih aware bahwa selama ini bukan semesta yang menolak diriku, tapi aku yang belum menerima diriku sendiri gitu ya. Ibaratnya kan kadang apa ya, kayak orang haus itu loh. Orang haus tapi menolak air karena merasa nggak pantas diberi air gitu kan. Nah, kondisi ketidaklayakan inilah yang kemudian menurut saya perlu untuk kemudian dibereskan gitu ya Teh ya. Dan di kelas kita di poin mana sih Teh yang paling urgent untuk membereskan ketidaklayakan itu? Aku pengen menikah merasa tidak layak karena udah keduluan sama adikku gitu ya. Terus kemudian aku pengen punya sesuatu, pengen beli ini beli itu, gimana kerjaan aja kayak gini, hutang masih banyak. Nah, merasa nggak layak itu di poin materi apa sih Teh yang paling urgent? Ya, sebenarnya 3 inti materi Abundant Revolution itu kan ada 3 bab ya Mas Hendra. Bab 1 adalah kenali siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ini bagaikan pondasi, Mas. Ini pondasinya gitu, pondasi kekuatannya itu. Lalu yang kedua adalah kenali juga bagaimana hukum semesta bekerja di dalam kehidupan kita. Itu tuh bagaikan tiang-tiang rumah gitu, Mas. Nah, tapi kalau ada pondasi dan ada tiang tapi nggak ada atapnya gitu istilahnya ya,
ada bab 3-nya mempraktekkan, praktek yang dilakukan itu adalah sadar nafas syukur. Lalu berikutnya praktek yang dilakukan adalah menyambut semua realita. Sambut semua realita, baik itu bahagia ataupun sedih, sambut, alirkan, lepaskan. Jadi semua realita itu disambut, diterima, terima aja. Lalu biarkan dia lewat gitu, biarkan dia lewat, alirkan, lepaskan. Nah, rasa yang tadi, rasa tidak layak, rasa aduh kayaknya aku diduluin, rasa-rasa yang nggak nyaman itu kan bukan kita, Mas. Iya. Sejatinya kita kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Nah, yang bukan kita ini, sambut dan terima aja, alirkan, lalu lepaskan. Jadi itu ada di bab 3, Mas Hendra. Oke. Nah, Teteh sendiri pernah nggak di fase di fase merasa bahwa Teh Feby itu merasa nggak layak terhadap impian gitu ya, merasa kecil di hadapan sebuah impian gitu. Ada nggak case? Kalau Teh Feby sendiri nggak ada ya, kayak gitu ya? Mungkin aku Enggak, tanya jadi ke mungkin nanti bisa salah satu teman kita deh, Bu Ilis iya, atau siapa, pernah nggak? Bu Ilis, halo? Bu Ilis, halo Kita Bu Ilis, langsung boleh open mic? libatkan Bu Ilis saja. Iya, mangga. Oke, Bu Ilis, halo Bu Ilis. Ya, ya Ya, Mas. Bu, nyimak kan ya obrolan kita tadi. Iya. Pernah nggak Ibu merasa di fase titik, di sebuah titik di mana Ibu bener-bener merasa nggak layak gitu, merasa kecil banget di hadapan impian gitu. Lalu titik baliknya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu, Bu. Ya. Iya sih pernah mengalami juga, tapi apa ya kita kan berpikirnya bahwa kita itu makhluk Allah gitu Tah ya. Jadi nggak terlalu banget amat gitulah. Nah, Masih kalau punya iman gitu maksudnya. Oke, jadi keyakinan Iya, terhadap Tuhan itu bisa iya, menjadi sebuah penguat gitu ya, bahwa aku sebenarnya juga bisa, kurang lebihnya begitu ya Bu ya. iya betul Mas. Oke. Nah Teh, kita lanjutkan lagi obrolannya gitu Teh. Ya, Di saat kemudian seseorang, sahabat kita misalnya, dia merasa kecil banget di hadapan sebuah impian. Itu kan mereka, aku kan nggak bisa kayak gini gitu. Nasihat apa sih yang bisa Teteh berikan gitu supaya kemudian mereka mengalami titik balik yang keren gitu Teh? ya. Sebetulnya ketika realita itu seakan ya, realita seakan jauh dari kenyataanku saat ini, mimpi itu seakan kayaknya susah banget dijangkau gitu. Kalau yang itu aku pernah ngalamin tuh Mas, realitanya agak jauh sama mimpi gitu, tapi merasa kayaknya nggak mungkin itu nggak. Jadi pengalamanku sendiri itu di dalam perjalanan hidup ini, aku kasih syarat 0 Mas. Syarat 0 dalam menjalankan kehidupan ini. Syarat 0-nya adalah prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Keren. Oke. Prasangka yang baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi saat 2019 yang lalu, income aku kan area 5-10 juta, belum gede. 5-10 juta, mau 15-20 juta tuh harus pulang jam 11 malam, lama gitu istilahnya. Nah, di satu titik pun aku ada PR tuh 1,3 miliar yang harus diberesin karena ada judul Harley nyangkut waktu itu. Tapi syarat 0 itu begitu kuat gitu. Syarat 0 prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu benar-benar aku taruh di sini Mas. Aku taruh di sini. Jadi dimanapun aku melangkah, si kalimat itu tuh selalu ada gitu. Dan ketika ada kalimat prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, apapun yang aku mau selama frekuensi ini aku selaraskan sama goalnya, pasti dapat. Karena Allah baik, pasti kasih gitu. Nah, itulah kalimat mujarabnya untuk aku pribadi gitu, dalam menjalankan apapun yang aku lakukan. Dan kenyataannya memang iya,
PR itu selesai satu-satu dengan judul syarat 0 itu. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Aku selalu bilang sama diriku sendiri atau kadang nasehatin atau share ke beberapa temen. Prasangka baiklah pada Allah di atas rata-rata. Apapun yang kamu mau pasti bisa dan pasti terjadi. Kecuali kamu makan kepala kamu sendiri. Itu nggak bisa.